Selamat pagi dan jumpa lagi di Bingal Snata Go Tutorial, hanya sekedar dokumentasi pribadi belajar Go. Buat yang baru join playlist ini, mungkin bisa lihat episode yang paling awal ya, tentang Fragment Teknik dan seterusnya ya. Kenapa series ini ada. Oke, di pagi Jumat ini mungkin kita berdoa semoga Tuhan memasukkan kita ke golongan orang-orang yang mendapat kemudahan menuntut ilmu. Nah, ini di daftarnya kita udah ya lumayan jauh ya. Kemarin terakhir kita di basic subtopic flow control statements. Nah, kita lanjutkan ke ini topiknya agak rumit nih, saya agak-agak ngeri. Tentang pointer, yaitu subtopiknya judulnya more types, structs, slices, and maps. Ya, ini lumayan panjang. Entah, kita mungkin nggak nyampe 10 menit kita udah cut ya. Lalu kita mulai dari pointer. Nah, pointers, Go has pointers. Nah, ini dia statementnya dibikin satu kalimat khusus. Karena beberapa bahasa lain itu nggak expose pointer secara detail karena udah dihandle di belakang gitulah. Nah, ini a pointer holds the memory address of a value. Dia bilang pointer itu adalah memory address dari sebuah value. The type, nah ini notasinya pakai asterisk T is a pointer to a T value. Jadi untuk mendeklarasikan bahwa dia itu sebuah pointer, kita pakai tanda ini ya, asterisk. Its zero value is nil. Nah, kemarin kita udah belajar tentang zero value itu kalau misalkan ada sebuah variabel yang nggak di-assign untuk pertama kali, value-nya apa. Nah, default value-nya itu akan ke zero value-nya, yaitu kalau pointer itu nil, kalau numerik itu dia 0, kalau string dia empty string, kalau boolean dia false. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kita punya sebuah variabel P yang tipenya pointer, T value-nya itu adalah integer. Di ampersand operator, nah ini ada tanda dan ya, ampersand, generates a pointer to its operand. Dia bilang kalau kita mau pakai merujuk ke sebuah value yang lain, kita pakai tanda ini. Jadi kalau misalkan dia contohkan ini ya, I itu 42, biasa aja data type integer, dan P adalah sebuah pointer ya, pointer tadi ke sebuah hal lain yang nilainya itu integer, maka ini P itu dia akan dia isinya itu adalah memory address-nya si I. Tapi kalau kita print kayak gini, nah ini itu akan menampilkan value dari I-nya. Nah, dia bilang the asterisk operator denotes the pointer's underlying value. Jadi kalau kita mau dapetin value dari sebuah hal ya, atau sebuah variabel yang dipointing sama si P-nya ini, maka kita pakai tanda asterisk juga. Nah, dia bisa mengubah value itu dengan cara seperti ini. Asterisk P-nya kita set 21, maka I-nya ini value-nya juga akan ikut berubah. Karena apa? Karena yang diubah itu adalah memory value dari memory address-nya si I tadi. Ya. This is known as dereferencing or indirecting. Unlike C, Go has no pointer arithmetic. Jadi di dalam Go itu nggak ribet kayak C yang ada ya pointer bisa di ada operasi aritmatik ditambah dikurang itu. Karena terlalu berbahaya gitu untuk mengetahui detail di belakangnya tuh. Dan bikin pusing juga sih. Mungkin kalau kita bahas tentang pointer itu kalau terlalu luas ya. Kita bahas pointer yang di Go aja. Oke, sebelum ke code mungkin saya mau gambar-gambar dulu ya tentang pointer. Kalau kita belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer mungkin ya, kita akan belajar tentang bagaimana cara sebuah memori itu bekerja. Ini kita punya RAM, dia itu ada alamat memorinya dan ada value-nya di dalam sini ya. Nah, katakan kita punya sebuah baris code sederhana, saya punya variabel X, saya isi itu 1. Maka dia akan mengalokasikan sebuah alamat memori tertentu, katakanlah kita dapatnya gini ya. Ini denotes atau mencerminkan dia hexa ya.
Katakanlah saya dapat 0A gitu ya. Ini kita nggak tahu dapatnya berapa, tapi anggap aja kayak gitu. Nah, si X ini dia value-nya itu akan 1 di sini. Oke. Nah, katakan saya di baris berikutnya saya punya variabel lain Y yang value-nya itu saya assign seperti ini, X. Nah, di sini ya kita nggak tahu ya, di dalam memori itu dia nggak mesti dapat alamat yang setelahnya. Jadi ini adalah initial address-nya. Kalau dia itu memakan 2 blok atau 2 byte, maka dia akan sampai di sini 0x0b karena dia 2. Tapi yang dicatat ya itu adalah initial address-nya, yaitu alamat pertama dari si X-nya, yaitu 0x0a. Nah, kita punya variabel baru, katakanlah di sini sampai 0x misalnya f1 ya. Ini saya punya variabel y yang value-nya itu tadi sama dengan x, yaitu 1. Nah, ini yang terjadi di belakang. Oke, jadi apa yang terjadi kalau saya ubah x-nya menjadi 5? Maka dia akan mencari di dalam memori si x ini dapat alamat ini lalu dia ganti menjadi 5. Maka si y ini walaupun kita assign sebelumnya di x, dia tetap value-nya nggak akan berubah. Yaitu kalau kita print, dia akan tetap 1 dan x-nya tetap 5. Bagaimana kalau pakai pointer? Mungkin kurang lebih kayak gini ya. Katakanlah saya punya sama x, itu dia tipenya integer, value-nya 1. Dia dapat alokasi di memori itu kayak gini. Nah, x ya. Tapi saya punya variabel y, di mana y ini adalah pointer ke sesuatu yang nilainya integer. Dan sesuai dengan yang ditulis di Go tadi ya, ini misalkan saya set seperti ini, X. Apa yang terjadi? Jadi dia akan alokasikan memori untuk si Y ini, katakanlah dapatnya 0x F4 misalkan gitu ya. Nah, Y itu value-nya di sini apa? Karena dia adalah sebuah pointer, maka sebetulnya dia adalah hexa juga, ya kan? Dia alamat memori yang merujuk ke siapa? Alamat X, yaitu sini. 0x0a. Nah, ini. Nah, apa yang terjadi kalau X-nya saya ubah? X saya ubah menjadi 5 misalkan. Maka yang terjadi di belakang, dia akan mencari alamat memori si X lalu mengubah nilainya menjadi 5. Ini kalau saya print, kalau kita mau print Y, maka ini hasilnya adalah 5 karena dia udah ngikut dari pointing ke X-nya gini. Mungkin itu ya tentang pointer. Kita lanjut ke code-nya. Nah, di sini di code-nya ini dia mungkin sama kayak gini ya. Kalau kan tadi dia bilang bahwa P itu adalah sebuah pointer kalau dia notasinya seperti ini. Kita udah belajar tentang short assignment. Sebetulnya kan kayak gini ya. var P in. Nah, terus P sama dengan gitu. Nah, cuman dia mau kita pakai short assignment jadi kita komen aja dulu. Lalu oke, untuk membuktikan P itu adalah sebuah heksadesimal, kita print dulu ya P-nya. Print dan P seperti ini. Nah, benar ya. Jadi P itu dia akan mengembalikan value-nya itu pasti memory address-nya. Kalau kita run beberapa kali, kemungkinan besar kita akan mendapatkan value yang terus berlainan. Karena kita nggak tahu alokasi memorinya di server Go gimana. Nah, ini kita dapat value yang berbeda-beda. Oke, lalu kita bisa membaca reference dari P ini dengan cara tadi ya, pakai asterik. Nah, P-nya jadi 42. Kenapa? Karena P-nya tadi kita set sama kayak I-nya 42. Nah, kita juga bisa set, kata dia, dengan cara seperti ini. Jadi, value dari alamat P, value dari pointer P ini, itu kita set menjadi 21. Ini membuat I yang baru
harusnya akan berubah menjadi 21. Ya enggak? Ya kan? Jadi new i-nya itu 21. Sama kayak tadi ya yang dicontohkan di sebelumnya. Nah, ini kita punya variabel lain J yang value-nya pertama di set 2701. Nah, kita juga bisa lakukan operasi pada J ya dengan cara, nah ini kan berarti P-nya sekarang udah isinya itu adalah alamat dari J. Coba kita lihat ya. Misalkan alamat P yang baru misalkan gini ya. Dia harusnya punya ya gini ya. Jadi P saat dia pointer ke I itu dia alamatnya alamat I. Tapi ketika dia diassign di J, dia dapat alamatnya J karena J itu adalah variabel yang baru yang di set di memory address yang lain. Nah, ini kalau kita lakukan seperti ini ya. Ini kalau misalkan seperti ini, harusnya dia akan memprint value dari J ya, 2701, benar nggak ya? Oke, benar ya, 2701, lalu kita sama aja sih ini. 2701-nya tadi dibagi 37 dapatnya 73. Jadi J yang baru, new J adalah J 73. Oke. Mungkin itu tentang pointer ya.